Assalamualaikum, apa kabar semuanya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Kak. baik. Ah, baik, Ibu Rahmi, juga Ibu Fitri. Hari ini saya diundang ataupun diminta bantuan oleh Ibu Rahmi, juga Bu Fitri untuk menjadi observer ya dalam praktek coaching yang akan Ibu laksanakan pada kesempatan kali ini. Kalau boleh tahu nih Bu Fitri, target apa sih yang ingin Ibu Fitri capai dari praktek coaching dengan Bu Rahmi nih Bu kali ini Bu? Baik, Pak. Saya akan menggali tentang permasalahan yang ada pada coach rasakan dan tujuan akhir dalam coaching ini, Pak. Oh, bagus sekali Bu ya. Selain menggali permasalahan serta tujuan akhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan akhir tersebut ya Bu Rahmi, Bu Fitri? Ya, Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan pada proses coaching berlangsung adalah menjadi pendengar yang baik dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menemukan solusi dari permasalahan pada coach, Pak, sehingga tujuan akhir pencapaian pada tujuan coaching ini tercapai, Pak. Baik Bu, bagus sekali dan itu menjadi nilai positif tentunya buat saya sebagai observer ya Bu. Lalu Ya. tujuan akhir apa yang menurut Ibu dan Ibu harapkan dari proses coaching kali ini Bu? Tujuan akhir yang saya harapkan adalah untuk membina, mendukung, serta mengarahkan coach tersebut guna mengembangkan SDM yang dimilikinya, Pak. Oke Bu, baiklah. Semoga coaching nanti dengan Ibu Rahmi berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Saya di Pak. sini mencoba hadir sebagai pengamat dalam proses coaching Ibu dengan Rahmi tentunya semoga berjalan dengan baik ya Bu. Baiklah, waktu dan tempat saya serahkan sama Ibu Fitri dan Ibu Rahmi untuk Iya, memulai Pak. proses coaching. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon diamati, Pak ya. Proses Ya coach Bu, saya ini apakah sudah baik sudah ada atau di mana ada di kurangnya nanti. di depan saya sudah ada lembar observasi nih Bu. Nah Ibu Iya, bagaimana mengembangkannya? Oke Bu, iya, silakan Bu. iya ya, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Bu Sama-sama. Rahmi, Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Aduh, Bu Rahmi apa kabar? Bagaimana Bu Rahmi yang kemarin? Ada katanya ada yang mau diceritakan? Ada sedikit mengganjal ini dalam hati saya. Saya ada sedikit permasalahan ini, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu apa permasalahannya Bu? Kok nampak gelisah sedikit gitu ya? Biasanya Bu Rahmi itu ceria, tapi kali ini kok enggak gitu. Itulah, Bu, permasalahannya masalah di kelas ya, Bu ya. Jadi di dalam kelas itu ada anak, Bu, anak yang bernama Hafaz. Dia sudah hampir semester ini ganjil hampir sudah habis, tapi masih juga ditungguin, Bu. Jadi kan saya merasa, aduh, bagaimana nih saya menghadapinya? Apa salah saya yang mengajar atau bagaimana? Soalnya Bu kan, Mm-mm. kalau enggak orang tuanya menunggu menunggu sampai pulang, dia berontak, Bu. Dia tantrum. Misalnya orang Hmm, tuanya pulang, bukan? iya Nah, ya. jadi punya anaknya itu, misal si Hafaz tuh tidak ditunggu sampai pulang, dia bisa tantrum dan bisa banting semua barang sehingga teman-teman yang lainnya merasa ketakutan. Hmm. Sehingga pun ada juga teman lainnya merasa menjadi korban, Bu. Jadi saya bingung di situ, Bu, bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Ya udah saya sayang-sayang, saya ajak main, nggak mau juga, Bu. Hmm. Oh, jadi permasalahannya itu ya Bu ya. Ibu ingin nggak anak tersebut lebih mandiri tanpa ada ditemani oleh orang tua di dalam kelas sehingga suasana kelas nyaman? Iya benar, Bu. Sebenarnya bukan di usia seperti dia itu harusnya memang sudah mandiri. Dalam arti kata itu dia tidak bergantung kepada orang lain, Bu. Tidak bergantung Iya. kepada orang lain. Bahkan itu dengan hal-hal kecil seperti ya pergi sekolah. Setidaknya pada usia dia itu harusnya dia itu tidak ditungguin lagi sama orang tuanya, Bu. Jadi dalam bersekolah, dalam melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah,
dia harusnya lebih mandiri, Bu. Tapi sifat kemandirian di dalam diri dia itu tidak muncul, Bu. Apa ya Hmm, kira-kira? dari percakapan ini yang ingin Ibu capai pada permasalahan ini apa kira-kira Bu Rahmi? Ya, saya ingin anak itu lebih mandiri di usianya ya, Bu ya. Jadi mana indikator di mana anak yang mandiri pada usianya itu adalah anak yang tidak bergantung kepada orang lain dan bisa menyelesaikan pekerjaannya secara mandiri, ke sekolah tanpa ditemani orang tuanya, sehingga tugas orang tua hanya mengantar anaknya sampai pintu pagar saja, Bu. Jadi Oh, tidak adanya sampai menunggu sampai pulang. oh gitu ya. Oke Bu, mungkin anak tersebut belum bisa beradaptasi ya dengan lingkungan kelasnya. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar anak tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan, kemudian si anak bisa merasa nyaman sehingga mau ditinggalkan oleh orang tua tanpa ditemani oleh lagi ibunya ya kan di dalam kelas gitu. Ada nggak? Ya, sepertinya saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman ya, Bu, dan yang menyenangkan ya bagi siswa. Sepertinya ya seperti contohnya membuat game-game dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran anak lebih semangat ya, Bu. Benar sekali Bu Rahmi. Saya setuju tuh dengan ide Bu Rahmi itu. Dengan adanya suasana lingkungan dan nyaman, menyenangkan, pembelajaran menggunakan game-game sehingga anak lebih bersemangat ya Bu ya. Selain itu, Ibu harus membuat suasana yang nyaman tersebut agar anak mampu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan dan apa yang akan Ibu lakukan. Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, Bu, di kelas saya dengan mengaitkan budaya positif ya, Bu, di kelas biar anak yang tantrum tersebut tidak brutal ya, Bu ya. Seperti tidak misalnya tidak mencerminkan budaya positif. Jadi saya ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya dan mengaitkan budaya-budaya positif, Bu. Iya, baik. Jadi Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas secara dengan mengaitkan budaya positif ya Bu, di kelas. Kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan budaya positif tersebut, Bu Rahmi? Untuk menciptakan budaya positif di mana dengan suasana yang nyaman, Bu, di dalam kelas saya akan membuat poster emoji terus serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi di mana keyakinan kelas tuh berisi tentang um, apa-apa aja yang kita sepakati, Bu. Misalnya contohnya kan keyakinan kelas dalam berbicara sopan, tidak mengganggu teman ketika belajar. Jadi di situ nanti saya akan membuat keyakinan kelas, budaya-budaya positif, serta segitiga restitusi dalam pemecahan sebuah masalah terjadi pada siswa saya di kelas. Jadi selain itu juga pun saya akan membuat keindahan-keindahan kelas, Bu. Contohnya misalnya menghias kelas sehingga anak-anak itu merasa nyaman dan aman dalam kelas untuk pembelajarannya, Bu. Benar sekali Bu Rahmi. Saya setuju nih untuk melakukan keindahan dalam kelas. Menurut Ibu, ada nggak pihak-pihak yang perlu membantu Ibu? Ada, Butuh Bu. tenaga Ya, gitu. ada, Bu. Contohnya ya wali murid ya, Bu ya. Wali murid Mm-mm. dan kepala sekolah dan serta murid-muridnya juga ya, Bu ya. Jadi di mana nanti di wali murid tersebut saya ingin uh, membuat sebuah rapat kecil kepada wali murid bahwasannya untuk menghias kelas itu kan tidak mesti menggunakan dana yang besar ya, Bu ya. Walaupun memang Iya, ya. menggunakan dana, Bu ya. Karena kan nggak ada yang nggak menggunakan dana. Cuman kan Iya. alangkah indahnya jika memang tidak ada menggunakan dana. Jadi saya membuat rapat kecil kepada wali murid agar dapat bekerja sama dalam mengumpulkan benda-benda bekas, Bu ya, atau lost part lah kita bilang, Bu ya. Jadi mungkin dengan benda-benda bekas tersebut kita bisa membuat suatu alat-alat peraga yang bisa ditempel di dinding kelas. Jadi sehingga kelasnya itu merasa cantik, Bu, cantik, indah dan enak dipandang. Dan selain itu juga saya minta bantu kepala sekolah. Jadi Oh, mana iya. tahu ada yang seperti kayak lem kan kita nggak mungkin, Bu, nggak beli lem.
seperti double tip, ya itu saya minta bantulah Bu. Saya koordinasi sama kepala sekolah agar bagaimana bisa mendapatkan benda-benda yang memang harus dibeli pakai ini Bu ya, uang Bu Iya, ya. iya. Berarti baik tuh Bu, saya sangat setuju dengan ide yang cemerlang Ibu ini ya. Bu Rahmi, kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melaksanakannya? Saya akan melakukannya besok Bu ya. Jadi kalau cepat terlaksana, cepat lebih baik Bu ya. Ibarat Bagus tuh, pepatah, iya betul. Lebih cepat lebih baik ya Bu. ikan sepat, ikan gabus ya kan Bu, lebih cepat Iya, lebih bagus ya. iya Bu. Jadi lebih bagus besok Bu saya akan laksanakan Bu. Iya Bu Rahmi. Ya Betul. Bu, Ibu terima kasih ya Bu. Saya udah lega loh Bu perasaannya. Saya tidak merasa bingung lagi dalam menghadapi masalah yang saya hadapi ini Bu ya. Dan saya sudah menemukan solusinya Bu. Mungkin kalau nggak ada Bu Fitri saya bingung Bu sama siapa saya mau cerita Bu ya. Iya Bu Rahmi, Ya. saya juga terima kasih juga Bu Rahmi udah mempercayai saya bercerita kepada saya sehingga permasalahannya bisa kita komunikasikan di sini dan Bu Rahmi sudah menemukan rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Rahmi rencanakan akan sukses ya Bu. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bu Rahmi, saya izin ya, nggak ada yang diceritakan lagi. Udah Bu, Ya. terima Saya kasih pamit banyak ya. Ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri selaku coach dan juga kepada Bu Rahmi selaku coaching di mana telah melakukan proses coaching ya Bu ya yang dan sangat luar biasa Bu. Saya menikmati jalannya alur cerita tersebut. Ibu Fitri selaku coach juga sangat memotivasi dan menanyakan dengan baik dan jelas ya terkait hal tersebut. Iya. Saya selaku observer ini Bu Fitri ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses coaching Boleh tadi Pak, ya, boleh. Bu, ya. Boleh Pak. Jadi yang pertama nih Bu, apakah indikator keberhasilan dalam coaching kali ini Bu menurut Ibu Bu Fitri nih selaku coach? Baik Pak, indikator yang saya ingin capai yaitu mengarahkan coach bisa mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Gitu. Jadi bisa menemukan solusi dari diri sendiri, gitu Pak. Ibu sangat luar biasa ya Bu. Berarti indikator yaitu mengarahkan coach mengembangkan sumber daya manusianya Bu ya. Bagus Iya ya sekali. Pak. Jadi dari observasi yang kali ini yang saya simak atau perhatikan alur ceritanya tadi Bu ya, yang sangat berjalan dengan fokus, komunikasinya lancar, Ibu Fitri juga memberikan jawaban-jawaban yang menentang, jelas ya, dan sangat sudah berjalan dengan baik, tertata dengan baik melalui kalau menurut saya ini alur ceritanya sudah ada nih Bu. Jadi dengan begitu selain ini Bu, satu lagi nih di terakhir nih Bu ya. Selain menjadi pendengar aktif nih Bu Fitri, kompetensi apa lagi nih yang perlu Ibu dapatkan ataupun lakukan ke depannya nih terkait mendengar aktif nih Bu Fitri? Baik Pak, selain kompetensi mendengar aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak untuk coach saya, sehingga coach saya bisa lebih berkembang terhadap respon-respon atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan semoga nantinya ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi seperti ini ya. Mungkin kali ini saya jadi pengamat, nanti bisa jadi saya coach atau bisa jadi coachnya Bu Fitri ya. Iya Pak Adi, terima kasih banyak waktunya sudah menyediakan waktu melihat atau mengamati saya menjadi coach. Mudah-mudahan saya bisa menjadi coach lebih baik lagi di coaching-coaching berikutnya. Amin, amin. Sudah sangat baik Bu Fitri. Terima kasih. Baiklah untuk menutup acara mungkin pada kesempatan kali ini terima kasih Bu Fitri, Bu Rahmi
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.